Satu persatu kejahatan rezim teror yang diterapkan di Suriah akhirnya terkuak setelah kekuasaan sang mantan Presiden Bashar al-Assad berhasil digulingkan oleh kelompok oposisi bersenjata. Ratusan ribu jiwa melayang di bawah otoritarian rezim Bashar yang disebut penuh dengan teror. Para penentangnya yang berhasil ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Di sana mereka disiksa dengan cara-cara yang tidak pernah terbayangkan hingga membuat siapa saja yang mendengarnya bergidik ngeri. Penjara-penjara di Suriah tak ubahnya seperti neraka. Lainnya lagi menyebut, penjara-penjara di Suriah sudah semacam rumah pemotongan hewan. Puluhan hingga ratusan orang dieksekusi setiap hari. Ditemukan mayat-mayat di dalam oven berukuran besar. Tumbangnya rezim Bashar al-Assad rupanya tak hanya membuat mata dunia terbelalak oleh betapa mewahnya kehidupan sang mantan presiden yang selama ini mencitrakan diri sebagai presiden yang sederhana, akan tetapi juga fakta-fakta mengejutkan tentang berbagai macam praktik kejam, bengis, dan sadis rezim Bashar. Puluhan mobil mewah yang dijejer rapi di salah satu ruang di dalam kompleks Istana Presiden Damaskus, ibu kota negara, Suriah, seketika telah meruntuhkan pencitraan yang dibangun oleh Bashar sebagai sosok pemimpin yang sederhana selama berpuluh-puluh tahun. Mulai dari Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Bentley, Aston Martin DB7, beberapa Ferrari termasuk F50, F430, dan 355 F1 GTS, beberapa BMW, Mercedes-Benz SLS AMG hingga Audi A8, itu nilainya ditaksir mencapai lebih dari 6,5 juta euro atau setara lebih dari 110 miliar rupiah. Sementara, temuan fakta-fakta mengejutkan di dalam sejumlah penjara yang digunakan untuk mengurung para penentangnya, pun seketika meruntuhkan citranya sebagai sosok pemimpin yang demokratis dan pro-rakyat. Sejumlah penjara menjadi saksi kekejaman sang presiden terhadap rakyatnya yang vokal menentang. Salah satu yang terkenal adalah penjara Sedenaya yang berlokasi di dekat Damaskus. Disebut-sebut, Sedenaya adalah neraka bagi para tahanan. Tim penyelamat melihat mayat-mayat di dalam oven, dan mengatakan bahwa eksekusi dilakukan setiap hari di kompleks tersebut. Di mata para kritikus mantan Presiden Suriah yang melarikan diri ke Rusia itu, penjara Sedenaya melambangkan kebrutalan pemerintahan Baath, dan berakhirnya penjara ini menandai babak baru bagi Suriah. Sedenaya tidak memberikan kesan bahwa itu adalah penjara. Itu adalah rumah pemotongan hewan di mana manusia dibantai dan disiksa. 50 hingga 100 orang dieksekusi setiap hari di dalam penjara tersebut, yang sebagian besar menampung tahanan politik yang menentang pemerintahan Al-Assad. Mereka juga menemukan tanda-tanda penyiksaan mematikan di penjara tersebut. Mereka mengaku melihat mayat-mayat di dalam oven berukuran sangat besar. Disinyalir kuat bahwa praktik semacam ini juga diterapkan di banyak penjara yang digunakan untuk menahan rakyat Suriah yang menentang rezim Bashar. Laporan lain menyebutkan bahwa pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemusnahan telah meluas di penjara tersebut sejak 2011 ketika perang di negara itu meletus. Organisasi lokal yang juga pegiat hak asasi manusia atau HAM mengklaim telah membantu membebaskan 20.000 hingga 25.000 tahanan. Sementara, puluhan ribu lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Laporan terkini oleh Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah juga telah mengungkap bahwa rezim Bashar al-Assad telah menggunakan lebih dari 72 metode penyiksaan yang berbeda terhadap tahanan yang tak terhitung jumlahnya di lebih dari 50 penjara dan pusat penahanan di seluruh Suriah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 1,2 juta warga Suriah telah ditangkap, dan banyak yang mengalami berbagai bentuk perlakuan brutal.
Laporan tersebut mengkategorikan fasilitas penahanan menjadi 3 jenis utama, yaitu penjara sipil dan militer, pusat penahanan rahasia tidak resmi, dan tempat interogasi yang terkait dengan pasukan keamanan. Fasilitas-fasilitas ini tersebar di seluruh provinsi di negara tersebut. Khususnya, rezim Assad telah mendirikan tempat-tempat rahasia yang dirancang khusus untuk penyiksaan lawan politik, khususnya di bawah divisi keempat yang dipimpin oleh Mayor al-Assad, saudara laki-laki Bashar. Selain penjara konvensional, beberapa rumah dan taman bermain dialihfungsikan sebagai pusat penahanan darurat, terutama pada awal tahun 2012. Disinyalir kuat keterlibatan signifikan dari 4 badan intelijen utama, yaitu Intelijen Militer, Dinas Keamanan Politik, Direktorat Intelijen Umum, dan Direktorat Intelijen Angkatan Udara. Menurut laporan dari Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah, praktik penyiksaan mencakup kekerasan fisik serta penyiksaan psikologis dan pelecehan seksual. Taktik tidak manusiawi yang dilaporkan termasuk kerja paksa dan kurungan isolasi di sel-sel kecil. Penyiksaan fisik yang dilakukan oleh pihak berwenang kabarnya beragam, mulai dari menuangkan air mendidih ke korban, mencekik mereka dengan cara menenggelamkan mereka ke dalam air, menggunakan sengatan listrik, membakar kantong nilon sebelum menempelkannya ke tubuh korban, mematikan rokok di tubuh tahanan, serta membakar bagian tubuh yang sensitif seperti jari, helaian rambut, atau telinga. Metode yang lebih ekstrem meliputi pencabutan kuku tangan atau kaki menggunakan alat seperti tang, mencabut rambut dengan paksa, atau memotong-motong bagian tubuh, termasuk anggota tubuh dengan benda tajam. Selain itu, 3 metode penyiksaan tertentu menjadi terkenal di Suriah karena benar-benar mematahkan punggung seorang tahanan. Yang pertama dikenal sebagai kursi Jerman dan melibatkan penjaga penjara yang mendudukkan tahanan di kursi dan membungkukkan mereka ke belakang hingga tulang belakang mereka patah. Yang kedua disebut karpet terbang, di mana para korban ditempatkan di papan kayu yang bisa dilipat. Penjaga kemudian akan mengangkat kedua sisi papan, mempertemukan lutut dan dada korban, hingga posisi tersebut menyebabkan nyeri punggung hebat. Terakhir, penjaga penjara sering mengikat tahanan ke tangga dan kemudian mendorong tangga tersebut sambil melihat korban terjatuh terlentang. Tindakan itu dilakukan berulang kali. Penangkapan ratusan ribu hingga jutaan warga Suriah memang sengaja dilakukan untuk meneror dan menakut-nakuti mereka agar tunduk terhadap Bashar al-Assad. Sebelum pecah perang saudara pada tahun 2011, idiom tembok punya telinga kerap terlontar dari mulut penduduk Suriah merujuk pada sistem pengawasan intelijen dan jaringan mata-mata rezim Bashar yang sangat ketat. Siapapun yang melontarkan komentar kritis berisiko menghilang dan tahu-tahu sudah ada di dalam penjara yang disebut-sebut tak ubahnya seperti di neraka itu.